Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan SB Sarana Belajar channel yang membahas tentang beberapa pembelajaran, baik itu pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran tentang hobi dan bakat anak-anak. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang pelajaran matematika, yaitu statistika. Oke, ini data vaksin, jumlah kebutuhan vaksin. Dan ini adalah data pertumbuhan penduduk ya, mulai dari tahun 1950 terus sampai 2000 berapa gitu. Ini adalah data pertambahan penduduk. Nah, statistika itu adalah matematika yang membahas tentang bagaimana kita untuk mengumpulkan data, menyajikan data, mengolah, serta kita menafsirkannya. Itu adalah statistika. Nah, statistika itu sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi kita lihat data dari data dari pertumbuhan penduduk, data vaksin yang sekarang lagi gencar-gencarnya di seluruh dunia. Nah, bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data? Data itu bisa kita kumpulkan dengan cara survei, terus kita menyebarkan angket dan segala macamnya. Nah, ini ada contoh data nilai siswa. Ya, ada 80 data. Nah, bagaimana cara kita untuk memperoleh data ini? Tentu dengan cara melakukan seperti halnya ulangan harian, tugas dan sebagainya. Itu kita kumpulkan datanya dan terjadi perkumpulan data seperti ini. Nah, data ini data yang masih acak. Jadi yang pertama dia tidak urut, mulai kecil dan yang besar tidak urut. Nah, dengan kita belajar statistika, kita belajar untuk bagaimana mengolah data ini menjadi data yang gampang kita baca, gampang kita mengerti. Nah, sekarang agar mudah dimengerti, maka data tersebut kita buat menjadi tabel, ya, tabel distribusi frekuensi data yang berkelompok. Yang pertama caranya adalah menentukan jangkauan atau rentang. Jangkauan data atau rentang yaitu dengan rumus J sama dengan X max min X min. Yang kedua, menentukan banyak kelas interval dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N itu banyaknya data. Kalau tadi 80 berarti N-nya nanti diganti 80. Berikutnya adalah menentukan panjang kelas interval. Jadi kelasnya nanti ada panjangnya atau intervalnya, yaitu dengan rumus P sama dengan jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya J, banyak kelasnya K, gitu ya. Selanjutnya, pilih batas bawah yang pertama, kelas pertama. Untuk ini bisa diambil sama dengan data yang paling kecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil. Jadi kalau yang terkecil 52 bisa dipilih 51 atau 50. Asal selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang ditentukan. Jadi selisihnya tidak boleh lebih dari panjang kelas yang sudah ditentukan. Nah, contoh yang tadi, data ulangan atau nilai matematika dari kelas 11 IPS 1 ini, maka kita buat dulu jangkauannya. Yang terbesar itu 92 dan yang terkecil 52, berarti jangkauannya sama dengan 40. Yang kedua, banyaknya kelas itu dengan rumus 1 plus 3,3 log N, N-nya 80. Maka dengan perhitungan menggunakan kalkulator ketemu
log 80 itu sama dengan 1,9031, jika dijumlahkan sama dengan 7,28 dibulatkan jadi 7. Menentukan panjang kelas, rumusnya tadi adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya 40, panjang kelasnya 7, hasilnya 5,71, jadi panjang kelasnya dibulatkan jadi 6. Nah, dengan demikian kita bisa membuat tabelnya, yaitu tadi banyak kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas pertama, batas bawahnya pilih data terkecil yaitu 52. Terus panjang kelasnya tadi ketemu, panjang kelasnya ketemu 6. Berarti kalau kita mulai dari 52, 52-nya ikut dihitung, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ya, betul 6. Nah, data yang terdapat di kelas ini 52 sampai 57 itu ada 4. Nanti kalian hitung sendiri data yang tadi. Setelah 57 langsung ke 58 sampai 63, ini juga panjangnya 6. Datanya ada 7 dan seterusnya sampai 88 sampai 93. Ini kelas terakhir. Tadi kan yang terbesar 92, tidak masalah yang di kelas ini ditulis 93, karena panjang kelasnya harus 6, ketemu 80. Jadi jumlahnya 80. Yang berikutnya kita sederhanakan seperti berikut. Jadi kelas yang di 52 sampai 57 itu frekuensinya 4, di nilai 58 sampai 63 frekuensinya 7. Demikian kalau kita urut terus sampai kelas ke-7, 88 sampai 93 itu sama dengan banyak datanya ada 8. Ini kalau kita jumlah sama dengan 80. Demikian penjelasan dari kami untuk pembelajaran yang pertama tentang statistika, yaitu kita mengolah data menjadi data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan untuk support kita agar kita terus membuat video-video yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.